Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin membahas mengenai lembar catatan pembelajaran di kelas yang berisi dengan pertanyaan dan informasi yang kami dapatkan dengan mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan dari kelas A1 dengan dosen pengampu Ibu Elvina Arapah MPD. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sebagai presentator pertama sekaligus pembuka, Della Aulia Margareta, dan Rabani Adira sebagai presentator kedua, Syifaul Husna sebagai presentator ketiga sekaligus penutup. Pada pembahasan lembar catatan pembelajaran di kelas, berkaitan erat dengan integrate skill. Seperti yang kita ketahui, integrate skill adalah salah satu metode yang memandang 4 keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama listening atau mendengarkan, yang kedua speaking atau berbicara, dan yang ketiga reading atau membaca, dan yang keempat menulis, yang dimana 4 keterampilan berbahasa ini sebagai suatu kesatuan dan tidak terpisah. Penerapan integrate skill dalam kegiatan pelatihan bahasa memiliki sejumlah manfaat, yaitu yang pertama memberikan pengalaman berbahasa yang sebenarnya bagi siswa dengan berinteraksi secara alamiah menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, ada metode integrate skill juga memberikan gambaran nyata tentang kekayaan dan kekhasan bahasa Inggris ketika diaplikasikan dalam komunikasi. Siswa juga akan memahami bahwa bahasa Inggris tidak hanya sekedar pengetahuan atau knowledge untuk dipelajari, namun sebuah keterampilan atau skill yang harus diterapkan dan dapat dikuasai secara bertahap dan berkesinambungan. Metode integrate skill juga didesain untuk menjadikan siswa lebih aktif lagi. Di samping itu, metode integrate skill ini dapat membantu siswa memecahkan masalah yang dihadapi, dalam hal ini terkait dengan keterampilan berbicara. Sebelum berlatih berbicara bahasa Inggris, terlebih dahulu siswa diajarkan membaca, mendengarkan, dan menulis. Sehingga dalam berbicara, siswa sudah memiliki banyak kosakata dan pengetahuan tata bahasa. Hal ini juga meningkatkan retensi atau daya ingat siswa sehingga menjadikan siswa lebih mudah untuk mempelajari bahasa baru, dalam hal ini bahasa Inggris tentunya. Dan kurangnya kecakapan dalam berbahasa Inggris dapat menjadikan seseorang tidak percaya diri. Tetapi juga sebaliknya, seseorang dapat lebih percaya diri untuk meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Sehingga jika orang tersebut telah menyelesaikan pendidikannya, dia dapat bersaing dan memanfaatkan keterampilan yang dimilikinya di dunia kerja. Baik, setelah kita mengetahui apa itu integrate skill dan metode yang digunakan serta manfaat yang didapatkan, kita akan memasuki pembahasan inti, yaitu lembar catatan pembelajaran di kelas, yang dimana pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti tentunya akan berhubungan dengan kegiatan guru dan peserta didik selama proses pembelajaran. Sebelumnya, kelompok kami telah memperhatikan ataupun menganalisis sebuah video proses pembelajaran yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Ibu Elvina Arapah MPD, yang berisi beberapa aspek pertanyaan, yaitu yang pertama prapembukaan atau pembelajaran, dan yang kedua ada kegiatan pembukaan, dan yang ketiga ada kegiatan inti pembelajaran, dan yang keempat ada kegiatan penutup. Untuk aspek pertanyaan yang pertama, yaitu prapembukaan atau pembelajaran untuk guru, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana guru menyambut peserta didik? Dari video, kami dapat menemukan saat memulai proses pembelajaran, guru dengan sopan mengucapkan salam, contohnya, good morning class. Kemudian guru bertanya dengan baik bagaimana perasaan ataupun kondisi peserta didik pada saat itu, apakah baik atau buruk? Contohnya, how are you today? Untuk pertanyaan yang kedua ialah bagaimana guru mendampingi peserta didik saat kegiatan pembelajaran bebas. Pada video tersebut, kami dapat memperhatikan pada saat pembelajaran bebas, guru mengajarkan atau mendampingi peserta didik dengan menggunakan skill listening dan speaking, dan mengucapkan secara berulang kali. Oke, untuk aspek pertanyaan pertama yang ditujukan untuk anak ialah, pertanyaan yang pertama ialah bagaimana peserta didik merespons sambutan guru. Informasi yang kami dapatkan dari video tersebut ialah peserta didik merespon dengan baik salam yang diucapkan oleh guru tersebut. Pada saat gurunya bertanya mengenai perasaan ataupun kondisi peserta didik, mereka juga menjawabnya dengan baik dan tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih, serta bertanya kembali apakah gurunya juga baik-baik saja. Contohnya, I'm fine, thank you, and how about you? Pertanyaan yang kedua ialah bagaimana respon peserta didik pada saat didampingi guru ketika main bebas. Informasi yang kami dapatkan dari video ialah respon yang kami lihat
pada saat peserta didik didampingi oleh guru tersebut pada saat pembelajaran bebas adalah mereka menikmati dan benar-benar memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Untuk aspek pertanyaan yang kedua adalah kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka yang ditujukan untuk guru yaitu pertanyaannya yang pertama, bagaimana guru membuka pembelajaran di kelas? Dari video tersebut, guru membuka pembelajaran dengan memberitahukan topik apa yang akan dibahas pada hari itu. Kemudian dia akan bertanya kepada peserta didik apakah mereka mengetahui informasi mengenai topik yang akan dibahas. Misalnya seperti, do you like stories? Can you give me an example of the story? Baik, untuk pertanyaan yang kedua ialah bagaimana guru memfokuskan perhatian anak pada saat pembukaan. Dari pertanyaan yang disampaikan guru sebelumnya, can you give me an example of the story? Terlihat bahwa peserta didik masih sangat bingung. Kemudian guru tersebut memulai dengan menyebutkan contoh dari story yang dimaksudkan agar peserta didik dapat fokus dan mengerti apa yang dimaksud oleh guru tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga ialah bagaimana guru melaksanakan kegiatan persepsi untuk membangkitkan suasana belajar. Pada video itu didapatkan bahwa guru mulai menunjukkan sebuah gambar atau foto yang berkaitan dengan topik pembelajaran yang akan dibahas. Pertanyaan yang keempat ialah bagaimana guru mengenalkan aturan bermain. Guru mengenalkan aturan bermain dengan metode skill listening atau speaking, yang dimana guru akan mencontohkan pengucapan akan benda dan peserta didik diminta untuk mengulangi apa yang diucapkan oleh guru tersebut secara berulang. Baik, lanjut kepada aspek pertanyaan kegiatan pembukaan yang ditujukan kepada anak. Pertanyaan yang pertama ialah bagaimana respon peserta didik pada saat guru membuka pembelajaran di kelas. Peserta didik awalnya terlihat sangat bingung dan ragu untuk menjawab pertanyaan dari guru mereka. Dan pertanyaan yang kedua ialah bagaimana respon peserta didik ketika guru melakukan kegiatan pemfokusan perhatian. Video tersebut menunjukkan bahwa peserta didik mulai berani untuk berbicara dengan menyebutkan contoh dari story yang pernah dia baca seperti yang dicontohkan oleh gurunya sebelumnya. Bagaimana guru menguasai ragam pembelajaran? Dalam hal ini, sebelum memulai pembelajaran di dalam kelas, seorang guru dapat menyiapkan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran itu sendiri berisikan metode, materi, hingga media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas nantinya. Guru mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan pengetahuan lain yang relevan. Guru mengaitkan proses perubahan cuaca dalam pembelajaran yang diterapkan dalam depan kelas dengan menggunakan bahasa Inggris. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan siswa tidak hanya dalam pembelajaran bahasa Inggris, namun juga menambah wawasan dalam pengetahuan lainnya. Bagaimana guru mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Guru mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari melalui materi pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan. Hal ini dilakukan agar siswa bisa lebih mendapatkan gambaran mengenai materi yang disampaikan dan dapat memahaminya dengan baik karena pembelajaran yang dilakukan mengacu pada model yang dapat mereka lihat sehari-hari. Bagaimana pendekatan guru saat peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran? Guru melakukan pendekatan kontekstual, di mana pada pendekatan ini guru akan memberikan gambaran tentang materi pelajarannya dengan mencontohkan kejadian di dunia nyata. Tujuannya adalah untuk mendorong siswa agar bisa menemukan suatu hubungan antara pengetahuan dalam materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana guru memantau kemajuan belajar peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran? Guru memantau kemajuan belajar peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran dengan menanyakan konsep yang ditemukan peserta didik di kegiatan pembelajarannya. Seperti contoh yang telah diterangkan dalam video, guru menyampaikan what is the story about and what is deviasi in the sky kepada para siswa. Bagaimana respon peserta didik pada saat melakukan kegiatan pembelajaran? Pada saat melakukan kegiatan pembelajaran, siswa mendengarkan guru dengan seksama, sehingga mereka memahami bagaimana pembelajaran akan dilakukan dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tersebut. Siswa juga memberikan respon produktif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Bagaimana respon peserta didik pada saat guru mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan pengetahuan lain yang relevan? Siswa memberikan respon ketika guru mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan pengetahuan lain yang relevan. Hal ini ditunjukkan ketika guru memberikan objek dan para siswa dapat menyebutkan istilah dari objek yang diperlihatkan oleh guru. Guru meminta siswa untuk menyebutkan kembali nama dari objek yang disebutkan dan siswa merespon dengan menyuarakan jawaban mereka dengan lantang. Bagaimana respon peserta didik pada saat guru mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Siswa memberikan respon di saat guru menyajikan cerita yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Siswa dapat menerima gambaran materi yang disampaikan dengan sangat baik. Hal ini membuat siswa memberi respon tanpa adanya keraguan dan dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka, sehingga menciptakan proses belajar yang kondusif. Bagaimana respon peserta didik pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Siswa memberikan respon pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Mereka dapat memahami dengan jelas materi yang disampaikan dan dapat melakukan tugas yang diberikan dengan baik dan dapat membentuk kerjasama satu sama lain. Bagaimana respon anak pada saat guru memantau kemajuan belajar? Respon anak pada saat guru memantau kemajuan belajar adalah menjawab pertanyaan yang ditanyakan guru sesuai konsep yang ditemukan oleh peserta didik di kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, bagaimana guru melakukan recalling? Guru melakukan recalling dengan memberikan tugas kelompok, yaitu menyusun kalimat acak menjadi kalimat yang berurutan agar peserta didik mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Yang kedua, bagaimana guru melakukan umpan balik? Guru melakukan umpan balik setelah memperhatikan proses pembelajaran dengan memperbaiki pronunciation peserta didik yang salah menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan belajar peserta didik. Yang ketiga, bagaimana respon peserta didik pada saat guru melakukan refleksi? Respon peserta didik pada saat guru melakukan refleksi adalah membaca kembali hasil penugasan yang ditempel di papan tulis. Setelah membaca hasil penugasan yang berisi poin-poin penting ini, kemudian peserta didik akan memahami materi yang telah dipelajari. Yang keempat, bagaimana respon peserta didik pada saat guru mengarahkan kegiatan berikutnya? Respon peserta didik pada saat guru mengarahkan kegiatan berikutnya adalah mematuhi dan memahaminya. Peserta didik membaca kembali hasil penugasan yang telah ditempel, merapikan alat belajarnya, dan membalas kalimat perpisahan. Selanjutnya, bagian anak. Pertanyaan pertama, bagaimana respon peserta didik pada saat guru melaksanakan recalling? Respon peserta didik pada saat guru melaksanakan recalling adalah peserta didik antusias menyusun kalimat acak menjadi kalimat yang berurutan sambil mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Yang kedua, bagaimana respon peserta didik pada saat guru melakukan umpan balik? Respon peserta didik pada saat guru melakukan umpan balik adalah memperbaiki pronunciation-nya menjadi lebih baik. Peserta didik mengerti akan kesalahannya dan membuatnya semakin giat meningkatkan kemampuan belajarnya. Yang ketiga, bagaimana guru melakukan refleksi? Guru melakukan refleksi dengan merefleksi materi pembelajaran, yaitu meminta peserta didik membaca kembali hasil penugasan yang telah ditempel di papan tulis. Hasil penugasan ini berisi poin-poin penting sehingga peserta didik dapat mengulas kembali materi yang telah dipelajari. Yang keempat, bagaimana guru melakukan tindak lanjut untuk mengarahkan kegiatan berikutnya? Guru melakukan tindak lanjut untuk mengarahkan kegiatan berikutnya dengan memperingatkan waktu pertemuan berikutnya, mempersilahkan peserta didik membaca kembali hasil penugasan yang telah ditempel, membimbing peserta didik merapikan alat belajar, dan mengucapkan kalimat perpisahan. Itulah informasi yang kami dapat mengenai proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan respon anak mulai dari awal pembelajaran sampai pelajaran selesai dari video tersebut. Dengan berakhirnya pemaparan materi kami mengenai lembar catatan pembelajaran di kelas, berakhir pula presentasi ini. Kami harap presentasi ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi ataupun video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.